Hi, kids. Let's all count from 1 to 20. We'll count from 1 to 20 3 times, and each time we'll count faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Anda Soli Soliha. How are you today? Hopefully very safe and sound. Baik. Untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kabarnya gimana semua Anda Soli Soliha? Semoga sehat selalu ya. Nah, tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan agar kita bisa terhindar dari virus COVID-19. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin tentang tema 6, subtema 2, yaitu merawat hewan di sekitarku. Nah, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ikuti bersama dengan Ustadz ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Nah, seperti biasa, kita di sini akan memperluas hafalan sekaligus melancarkan pembacaan hadis dan doa. Diawali dengan membaca keutamaan berzikir. Hadisnya berbunyi seperti yang dilihat di layar. Dengarkan baik-baik ya. Yang sudah hafal bisa ikuti bersama-sama dengan Ustadz. Masaluzzi yazkuru rabbah wazzi la yazkuru rabbah masalul hayyi wal mayit. Nah, sekali lagi. Masaluzzi yazkuru rabbah wazzi la yazkuru rabbah masalul hayyi wal mayit. Artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu tadi adalah hadis tentang keutamaan berzikir. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melafazkan doa masuk masjid. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita coba lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita sudah lafazkan hadis dan doa harian. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, Ustadz mau dengar dulu nih, kira-kira bisa nggak? Tepuk semangat. 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 Nah, biar Anda Soli-Soliha semua tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, di sini kita akan belajar mengenal tulisan tegak bersambung dengan memperhatikan huruf kapital. Di pekan lalu sepertinya kita udah pernah ya latihan menulis huruf tegak bersambung. Sekarang kita akan coba untuk exercise atau kita latihan. Nah, ini dia. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat tentang ayam. Disimak baik-baik ya. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur.
Telur-telur diirami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Nah, jadi di sini perhatikan kalimat-kalimat pada teks bacaan di atas. Lingkarilah huruf pada awal kalimat. Nah, ini dia. Yang pertama ada huruf ayam. Terus cakar. Apalagi? Nah, di sini juga cakar, makanan, ayam yang berhubungan dengan awal kalimat itu merupakan salah satu bentuk huruf kapital ya dalam penulisan tidak bersambung. Nah, apakah huruf awal kalimat menggunakan huruf kapital? Kesimpulannya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Jadi harus dipahami benar-benar ya Ananda Solihah, untuk penggunaan huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Ini lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Ini ceritanya tentang merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, di sini kita akan melihat ya bagaimana penggunaan huruf kapital pada kalimat. Boleh dilingkari huruf kapital pada kalimat berikut. Nah, di sini ada yang pertama setiap ya. Setiap hari Minggu di awal kata S itu bisa kita lingkari bahwa ini huruf awal kapital ya, menggunakan huruf kapital. Terus ada kata kandang ayam Lani. Ini kandangnya, ini juga sama. Dan yang terakhir huruf D. Dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, kesimpulannya huruf kapital bisa juga digunakan pada nama hari, nama orang, dan awal kalimat. Jadi misalkan kalau kita menulisnya dengan menggunakan hari atau mungkin nama orang ataupun di awal kalimat, ini salah satu penggunaan huruf kapital. Nah, kita coba baca teks berikut ini. Setiap hari, Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Nah, siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Jawabnya adalah ayah Lani, karena mereka bergantian. Nah, dapatkah kamu menemukan nama-nama hari pada bacaan di atas? Ini ada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari apa saja yang kamu temukan? Seperti yang udah saya sebutkan tadi. Bagaimana nama hari dituliskan dalam kalimat? Nama hari dituliskan menggunakan huruf kapital di awal kata. Ini tentang 12 bulan dalam satu tahun. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan? Nah, di sini ada Maret, April, Januari, Desember, Oktober, Mei, Februari, Juni, Juli, September, Agustus, dan November. Sekarang kita disuruh untuk melengkapi ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ini juga sama. Kita latihan untuk membaca kalimat-kalimat yang terdapat nama. Di sini ada satu ya, nomor 1. Lina dan Dayu selalu datang tepat waktu. Pada hari Senin, Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Titi, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Beni bersama dengan Udin membaca di depan kelas. Ibu Tati menulis di papan tulis. Nah, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Jadi dari ini 1-5 ini bisa Ananda Solihah coba membuat sebuah kalimat dari kata-kata yang sudah ada di layar monitor. Ini dia salah satu contoh.
Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Cara penulisannya menjadi sebuah kalimat seperti apa? Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Nomor 2 juga sama. Ya. Ini sudah acak. Kalimat yang benarnya adalah Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Ini nomor 3, Dayu tidak suka menyontek. Nomor 4, Titi, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Nomor 5, Ibu Tati menggambar boneka di depan di papan tulis. Nah, ingat, setiap menulis nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital, seperti saat menuliskan nama hari dan awal kalimat. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari, nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Nah, itu tadi pembelajaran bahasa Indonesia. Diharapkan Anda Solihah semua sudah bisa menulis huruf tegak bersampung dan bisa menuliskan huruf kapital di awal kalimat seperti nama, bulan, dan hari. Ini dia. Selanjutnya kita akan belajar tentang PPKN ya, tentang aturan dan tata tertib di sekolah. Nah, ini dia. Tani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Nah, bagaimana caranya kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini salah satu bentuk yang harus kita lakukan seperti sebelum belajar, kita harus berdoa kepada Tuhan. Mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Terus selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi, ada juga tugas membuat fun challenge dan lain-lain. Nah, ini dia. Salah satu bentuk yang harus dilakukan oleh Ananda Solihah adalah bagaimana caranya berdiskusi untuk melakukan hal-hal yang boleh dilakukan ketika melalui pelajaran. Misalkan buku, meraut pensil, atau mungkin berdiskusi dengan teman, menanyakan tentang pelajaran yang sedang diikuti. Nah, terus di sini coba dibuat kalimat aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena alasannya apa. Misalkan contoh karena untuk meningkatkan keterampilan dalam belajar atau meningkatkan pengetahuan dalam pembelajaran, bisa seperti itu ya. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Ananda Soli dan Solihah. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah misalkan contoh berbuat keributan, pergi ke toilet tanpa sepengetahuan guru, dan yang ketiga mencuri barang teman atau bukan milik kita. Itu salah satu yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, aku tidak boleh melakukan hal itu karena salah satu tindakan yang tercela. Yang kedua, salah satu perbuatan yang tidak sopan ketika kita ingin pergi ke WC tapi kita tidak meminta izin kepada guru di kelas. Jadi tidak boleh melakukan hal itu. Nah, di sini Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, ini salah satu bentuk teks percakapan. Silakan nanti dibuka di buku tema 6-nya, subtema 2. Nanti ini Ustazah minta untuk latihan ya, membaca percakapan yang ada di dalam buku. Nah, ini salah satu bentuk hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Coret-coret tembok kelas. Pasangannya ini gambarnya, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ini salah satu perilaku yang
dia harus melakukan. Terus melaksanakan tugas piket kelas. Nah, ini dia membersihkan kelas. Oke, selesai ya pembelajaran kita pada hari ini tentang pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Semoga anak dan solih-solihah semua bisa memahami dari video yang Ustadz kirimkan. Dan nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke Ustadz atau Ustazahnya. Sebelum kita tutup materi pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, anak dan solih-solihah.